sana. Kesolehannya itu terkenal. Pada waktu itu di penjurunya. Nah, bagaimana caranya Allah menyelamatkan Siti Maryam dari apa? Dari rajaman orang Yahudi. Nabi Isa diberikan mukjizat, bisa berbicara. Berbicaralah kalian pada anak ini. Bagaimana mungkin kami bisa berbicara kepada anak yang masih diayun? Tetapi waktu itu langsung Nabi Isa berbicara. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan ibunya dari rajaman. Makanya ceritanya Nabi Isa ini makanya dikatakan terkemuka yang awal dan yang nanti di akhir. Karena nanti ya di akhir zaman kan tanda-tanda akhir zaman ini turunnya Nabi Isa. Kenapa dikatakan dia dimuliakan? Sampai kisahnya Nabi Isa dan keluarganya ini ya itu dikisahkan, dimomenkan di Al-Quran. Surat Ali Imran, surat Maryam. Dimomenkan itu. Karena ceritanya itu begitu Masya Allah. Ada seorang bayi dilahirkan dari seorang perawan. Yang ternyata bayi itu adalah utusan Allah untuk bangsa Israel. Dengan membawa Injil. Gitu Bang. Masalahnya Santo Yosef ini siapa? Orang Yahudi gak kenal Bang Santo Yosef Bang. Gak kenal Bang. Silakan cari kitab Yahudi Bang. Silakan cari Bang. Di Bible kalian tidak dijelaskan. Memang betul tidak dijelaskan. Silakan cari Santo Yosef ini siapa. Abang silakan berdiskusi sama orang Yahudi. Silakan berdiskusi. Bro Alex. Halo bro. Tadi bahasa Inggris kok mantap kali ya. Who are you is dead kata gitu. Bukan gitu bahasanya. Who are you? Oke, mana tadi bahasa Inggrisnya? Who are you Yosef? Oh. Gak ada yang kenal. Siapa itu Yosef? Bukan gitu. Itu kan bahasa Ibrani lah. Who is Yosef? Who is Yosef? Bahasa Inggris, bahasa Ibrani. Anochina Adonai Elohai. Nah, itu enggak tahu. Ya, Bro Alex monitor. Ya, malam. Ya, malam Bang, Kristen Bang. Ya, Kristen Bang. Oh iya Bang. Bang, ada yang mau ditanggapin Bang. Tadi Bang, tahu Bang jawaban why is that? Tahu Bang, pasti gue. Tahu tadi. Tanggapin. Ya, tadi I don't know. Iya, mantap lah Ibu. Bu, mantap. Yes, I am is congor. Mendalami ilmu agama di dalam Al-Quran terkait masalah Isa Al-Masih. Mantap lah. Ya, jadi menurut Abang sama nggak Isa dan Yesus Bang? Enggak Bang. Beda ya? Iya beda Bang. Intinya Bang gini aja, Isa Al-Masih yang dijelaskan di Al-Quran itu beda dengan Yesus Kristus Bang. Itu yang pertama. Isa Al-Masih berbeda dengan Yesus Kristus. Isa Al-Masih adalah nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan Yesus adalah Tuhan yang dimaksudkan dalam Alkitab. Makanya sudah beda Bang. Tapi kalau misalnya dari Ibu yang menjelaskan seperti itu ya mantaplah Ibu mengetahui kita hargai Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Tapi menjadi pertanyaan Bang, kenapa di saat memisionaris Isa dan Yesus sama ya? Ya. Kenapa Bang? Kenapa gitu ya? Kenapa orang-orang Kristen misionarisnya Isa dan Yesus sama gitu loh? Ketika diskusi nggak mau mengakui. Sambung omongan Blender ya, Bang. Kalau umat saudara Kristen bertanya kepada kami, Nora, apakah menurut Islam Yesus dengan Isa itu sama? Saya pribadi mengatakan, saya nggak tahu kalau saudara Muslim yang lain, tapi saya yakin saudara Muslim yang lain sepakat. Saya mengatakan Nabi Isa dan Yesus itu tidak sama. Tetap menamakan Yesus ke Nabi Isa adalah saudara Kristen sendiri. Saya bisa membuktikan. Abang mau bukti? Iya Bang. Nah, jadi ada sebagian Bu yang memang mengetahui bahwa, contohnya saya Bu Kristen mengakui bahwa itu tidak sama. Berarti kan tidak semua Bu Kristen mengakui bahwa Isa itu sama dengan Yesus. Gitu Ya Bu. Bang, saya menunjukkan ini Bang. Maksudnya yang menyamakan itu Kristen sendiri.
Iya, Lain. iya, iya, kalau kata Kristen itu Bu berarti umum, Bu. Tapi kan saya juga Ya Kristen, memang Bu. umum, Bang. Iya, Sekarang tapi begini, saya menunjukkannya dari iya. Bible Abang. Sekarang Oke, begini, Bang. benar, Bible iya. ini milik siapa? Izin Abang, Bro. Ya. Bible ini milik siapa? Iya, milik kami Kristen Protestan. Nah, kalian wajib mengimani Bible apa enggak? Wajib. Oke, saya tunjukkan ini, Bang. Makanya saya bilang memang Kristen, kecuali Lukas 1 nomor 31, kita lihat. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus engkau beri nama Yesus. Ya kan? Di sini Yesus. Dan kita tahu Bible Anda ini sudah berapa kali direvisi. Dan Celeber tahun 2011 mengatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, harus menamainya Isa, Bang. Ya. Saya bilang, Bang, saya pribadi di sini tidak mau membawa oknum, Bang. Bahkan, ya sebentar. Bahkan, salah satunya ini, Bang. Kita lihat, Gereja Isa Al-Masih, Bang. Banyak kok, Bang. Gereja Isa Al-Masih GMI. Ini Gereja Isa Al-Masih, Bang. Nah, pertanyaan saya, yang menyamakan Yesus ke Isa, Muslim apa Kristen, Bang? Saya nggak bawa oknum, saya bawa dari Bible Anda langsung. Ya. Iya, Bu, saya jawab dulu ya. Ya, Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus berbedanya apa? Bukan persoalan namanya, Bu. Isa Al-Masih yang diakui dalam bahasa Isa Al-Masih itu memang Yesus. Namun sejarah kehidupan dan sejarah kematiannya itu berbeda. Yang saya tanyakan itu, Bu, perbedaannya. Perbedaan tentang sejarah hidupnya dan sejarah matinya. Seperti itu. Jadi sejarah hidup Yesus dengan sejarah hidup Yesus di Alkitab dengan sejarah hidup Isa Al-Masih di Al-Quran itu beda. Yang satu lahir di bawah pohon kurma, yang satu di dalam palungan. Itu kita beda di situ, Bu. Yang kedua, sejarah kematiannya. Sejarah kematian Yesus di dalam Alkitab itu dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Sedangkan dalam Al-Quran itu diangkat atau diserupakan. Jadi bedanya itu, Bu, yang saya maksud. Bukan persoalan nama, Bu. Mohon maaf, Bu, izin. Bukan. Saya mengatakan bukan soal nama, Bang. Tapi periwayatannya, Bang. Iya, Bu. Oke, kan Abang mau dengarkan saya mengkaji sedikit, Bang. Bedanya Nabi Isa dengan Yesus? Iya. Memang. Oke, izin Abang ya. Saya memakai data ya, Bang. Ya, Nabi Isa di Al-Quran dengan Yesus ya, Bu ya. Oke. Di Alkitab ya. Nah, ya. Oke, sebentar ya, Bang. Nah, kalau Nora ini mengatakan tidak sama, Bang. Dia mengatakan dia pun sepakat tidak sama seperti Abang mengatakan. Iya. Cuman Bible Anda yang menyamakan gitu loh, Bang. Enggak, Bang. Apa, Bang ya? Enggak, Bang. Bukan. Salah tanggap, Bang. Maksudnya gini, Bang. Kata Isa itu diakui bahwa itu Yesus. Namun yang beda itu, Bang, yang beda itu adalah sejarah hidupnya, Bang. Sejarah hidup Yesus itu di Alkitab itu sejarah hidupnya dia lahirnya di palungan. Sedangkan di Al-Quran dijelaskan bahwa sejarah hidup Isa atau yang diakui bahwa Yesus adalah lahirnya di bawah pohon kurma, Bang. Kan sudah beda, Bang. Bedanya di situ, Bang, sejarah hidupnya, Bang. Nah, sejarah hidupnya dan sejarah matinya itu juga beda, Bang. Di Al-Quran menjelaskan bahwa sejarah mati Yesus atau Isa adalah wajahnya diserupakan. Ya kan? Sedangkan di Alkitab jelas dikatakan bahwa dia mati pada hari ketiga. Dia mati dan pada hari ketiga bangkit. Seperti itu, Bang. Jadi kan ada perbedaan. Nah, dari kesimpulan itulah maka ditarik kesimpulan bagi orang Kristen bahwa Isa atau Yesus dalam Al-Quran berbeda dengan Yesus yang ada di Alkitab. Seperti itu, Bang. Izin. Iya, nah bagaimana, Bang? Bagaimana menurut Abang tentang orang memakai gereja Isa Al-Masih, terus tadi ditunjukkan orang ada Isa di Bible itu. Bagaimana pendapat Abang seperti itu? Iya, Bang. Artinya begini, Bang. Itu kan persoalan nama, Bang. Tapi yang terpenting adalah persoalan jalan hidup Nabi yang diyakini oleh Islam, Bang. Kisah hidupnya yang kita lihat, Bang. Dari kisah hidupnya itulah makanya kita menarik kesimpulan masing-masing.
dari Al-Quran atau umat Islam menarik kesimpulan dari kisah hidup Yesus itu hanyalah seorang nabi. Sedangkan orang Kristen melihat kisah hidup Yesus Kristus dalam Alkitab menarik kesimpulan bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Gitu Bang. Berarti gini Bang. Itulah pokok Berarti inti gini. dari perbedaan ini Bang. Oke, berarti gini, menurut Ya, aku ya solusinya ya. Ya Bang. Abang mengenal Yesus berdasarkan dari kitab, ya kan? Kami mengenalkan Nabi Isa berdasarkan dari Al-Quran. Nah, Betul Bang. yang membuat cerita itu adalah kitab masing-masing ya Bang. Ya Bang. Nah, berarti tinggal diuji kitabnya saja, kan begitu. Artinya gini Bang, Ya. kalau aku sih menurut saya, ini sama, lahir di zaman yang sama, ya kan? Tanpa seorang ayah, sama-sama meyakinin, kan begitu. Ya. Nama satunya Bunda Maria, satu Bunda Maryam. Ya. Sama nih, kisahnya juga sama. Kisahnya ini perbedaannya setelah sudah mati disalib. Nah, apakah mungkin dua orang berbeda dengan hampir sama ceritanya, menurut Abang? Iya, dari kisahnya memang berbeda Bang. Dari ya enggak, yang membuat berbedanya kan, yang membuat berbeda kan berdasarkan dari kitab Bang, kan begitu? kisahnya, ya kisah kehidupannya Bang. Iya kan? Kisah kehidupan di Al-Quran beda dengan kisah kehidupan di Alkitab Bang. Nah, itulah yang membuat Iya, Bang. beda itu kitabnya Bang. Iya, Kitab Bang. yang membuat beda. Iya. Sebenarnya kalau mau diuji dari kitab masing-masing, di Iya, mana Bang. kitab yang benar, kan begitu? Ya, jadi saya tidak bisa menguji kitab Al-Quran, saya menguji kitab saya sendiri Bang. Dan saya menarik kesimpulan bahwa kitab saya ini ya dan amin, artinya membenarkan segala sesuatunya. Dan saya tidak bisa menguji kitab Al-Quran. Yang bisa menguji kitab Al-Quran kebenarannya adalah orang-orang Islam sendiri, karena itu yang diyakini Bang. Kenapa saya bisa berpegang teguh sampai sekarang dengan iman saya? Karena saya menguji setiap perkataan kisah hidup Yesus dalam Alkitab. Nah, kenapa juga Abang meyakini bahwa kisah Isa Al-Masih atau Yesus di Al-Quran itu benar? Ya karena mungkin Abang sudah mencari tahu tentang hal itu. Nah, bagaimana saya pribadi bisa mengetahui bahwa iman saya tentang Yesus Kristus benar di dalam Alkitab? Karena sejarah juga mengikuti semuanya itu. Seperti itu Bang. Terima kasih. Baik, Bang. Ya, siap Bang. Namanya kan Yesuah Amasiah. Dari mana datangnya bisa jadi Yesus Bang? Bisa nggak? Bisa tahu. Itu perbedaan penyebutan Bang dalam setiap ini deh. Sama seperti Bang dalam arti bahasa seperti itu Bang. Yesuah Amasiah itu bahasa ini. Kalau kami juga menyebutnya Yesus Kristus, itu sama Yesus sama dengan Islam. Islam menyebutnya Isa Al-Masih. Seperti itu. Kalau kami Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Yang tadi Abang katakan itu Yesuah Al-Masih itu kan beda, masing-masing penyebutannya aja Bang, seperti itu. Jadi tidak ada persoalan Bang. Intinya Bang, yang kita persoalkan itu adalah kisah hidupnya. Nah, dari kisah hidupnya itulah maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa saya menarik kesimpulan dari kisah Yesus dalam Alkitab itu dia sebagai Tuhan. Makanya ini Bang yang menyebabkan perbedaan kita antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus, karena di dalam Al-Quran menyebutkan Yesus itu hanyalah seorang nabi, tetapi di dalam Alkitab menyebutkan dia juga adalah Tuhan. Kenapa saya bisa meyakini demikian? Karena saya kita bahas Bang. Kita kaji Bang soal kelahiran. Gimana Bang? Iya Bu, siap. Oke. Saya tunjukkan Abang ya. Kalau di Islam Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma, yang mana kita tahu pada waktu itu bukan musim salju. Satu yang harus tahu Bro Alex, tidak pernah pada waktu musim dingin domba-domba itu dikeluarkan dari kandang Abang. Dan tidak pernah para gembala mengembalakan domba-dombanya pada waktu musim salju Abang. Itu harus satu poin yang harus tahu, ya. Karena tidak tahan domba dengan udara dingin Abang. Nah, ini yang rancunya sebenarnya. Menggembalakan domba-domba sementara di musim dingin. Itu tidak mungkin Abang. Boleh saya jawab? Enggak, memang tunggu dulu Bang. Saya bilang tidak mungkin. Abang bisa tunjukkan sama saya ya, di mana orang para gembala-gembala mengembalakan dombanya di musim dingin Abang. Ya, nih saya baca di Matius 2 dulu. Yesus dilahirkan. Oke. Di sini dikatakan begini, Matius 2 nomor sebentar. Tadi ini. Oke, kita mulai dari nomor 9. Lalu pergilah mereka. Mereka melihat lagi bintang yang mereka lihat dahulu di sebelah timur.
Alangkah gembiranya mereka melihat bintang itu. Bintang itu mendahului mereka lalu berhenti tepat di atas tempat anak itu. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dengan Maria ibunya. Mereka sujud dan menyembah anak itu lalu membuka tempat harta mereka dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Kita tahu pada waktu Bunda Maria mau melahirkan tidak ada satupun penginapan. Betul tidak, Bang? Iya, Bu. Oke, di sini dikatakan Matius 2 nomor 11, mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dengan Maria ibunya. Kita buka di dalam Lukas 1. Oke. Lukas 1. Nah, ini nah, sebentar. Jangan diapakan. Lukas 2. Nih dikatakan begini. Mari kita ke Bethlehem, Lukas 2 ya. Ketika para gembala melihat bayi itu, dari 15 lah. Setelah malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata sama, mari kita ke Bethlehem dan melihat peristiwa yang terjadi itu dan diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka segera pergi lalu menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palung. Matius mencatatkan di dalam rumah. Lukas mencatatkan di dalam palung. Makanya kalian mengatakan Yesus lahir di dalam kandang domba. Nah, ini yang pertanyaannya, kandang dombanya di dalam rumah atau palungan yang di dalam rumah? Ya, saya jawab, Bu. Ya. Ya. Satu dulu. Ya. Pertama, yang saya mau jelaskan di sini terkait masalah rumah dan palungan yang mungkin Ibu baca tadi itu. Ya. Kami tidak menyepelekan artinya sesuatu hal yang bisa membawa iman kami lebih percaya kepada Tuhan Yesus itu. Perbedaan antara rumah dan palungan itu, ya, itu tidak ada hubungannya dengan iman kami, Bu. Intinya di iman, dengar dulu, Bu, dengar dia. Intinya di iman. Soal keimanan tadi kita bicara, Bang. Dengar, kan Bu. tadi Abang bilang ceritanya itu sudah berbeda. Makanya saya bilang, ayo kita korek. Kalau memang cerita Nabi Isa ini, ya, itu begini. Banyak yang mengatakan Nabi Isa ini tokoh fiktif. Ada sebagian Kristen, saya tidak mengatakan semua. Nah, makanya saya bilang, ayo kita kaji. Makanya, kenapa Kristen ini mau menyamakan dengan Nabi Isa, yang dimana cerita tentang Yesus ini, ya, banyak yang kita lihat di dalam Bible kalian itu tidak sesuai yang satu dengan yang satu. Penulisan 4 Injil ini nanti menceritakan hanya 2 Injil, Bang, yang menceritakan tentang kelahiran Yesus. Kenapa Markus dengan Yohanes tidak menceritakan kelahiran Yesus? Itu yang menjadi polemik bagi saya juga. Yang terus yang kedua, tentang nanti kebangkitan Yesus itu berbeda. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sangat berbeda, Bang, ceritanya. Makanya saya bilang, ini Yesus ini betul ada apa enggak ini? Saya bukan masalah keimanan, Bang. Matius mencatatkan Yesus sudah ditemui itu dengan ibunya dan bapaknya itu di dalam rumah, Bang. Tapi di sini dikatakan Lukas 2 itu di dalam palungan. Pertanyaan saya, palungan ini kan tempat makanan hewan. Nah, masalahnya tempat makanan hewan ini di dalam rumah kah sesuai yang di Matius, atau tempat makanan hewan ini di dalam kandang hewan? Tapi kan kalian mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Sementara Matius mengatakan di dalam rumah. Yang kita tahu pada waktu Bunda Maria mau melahirkan, penginapan udah nggak ada lagi. Ini maksudnya, Bang, bukan masalah keimanan kalian. Itu nggak masalah. Masalahnya cerita tentang Yesus dilahirkan ini loh. Kok kenapa jadi berbeda? Bahkan nanti tentang Yesus bangkit.
Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan kebangkitan itu akan menjadi Tuhan dia. Mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Nanti ada di Lukas 24. Iya, kita selesaikan. Lukas 3 nomor 2, Lukas 24. Nah itu Bang. Iya. Apa yang dijelaskan? Matius kenapa mengatakan di dalam rumah? Lukas mencatatkan kenapa di dalam palungan. Kenapa berbeda? Itu saja Bang. Saya nggak masalah keimanan Abang gitu loh. Iya, artinya gini Bu, makanya saya selesaikan dulu Bu, baru dijawab, gitu ya. Blen, kamu bisa nyambung kan Blen? Saya sambil mute mendengarkan Abang ini. Blen, kau bisa nyambung nanti kan? Ya, jadi iman yang saya maksud di sini Bu, kami mengimani bahwa kelahiran Yesus itu di dalam sebuah palungan, di dalam sebuah kandang, penulisan terkait masalah dalam rumah, atau di rumah atau dalam palungan itu, di situ menjelaskan bahwa kandang ini artinya tertutup Bu, dalam keadaan yang tertutup seperti itu. Itu yang kami imani, ya, yang pertama, ya kan? Itu kan yang dicatat di Alkitab saya Bu. Jadi itu yang kami imani. Nah, persoalan mengimani terkait dalam palungan dan dalam rumah ini, berarti kami mengetahui bahwa kandang ini dalam keadaan tertutup Bu, seperti itu. Itulah yang kami imani. Nah, saya tidak bisa mengikuti apa yang kita imani terkait masalah rumah dan kandang palungan itu, karena memang perbedaan antara mengimani Alkitab ketika kita meyakini bahwa Alkitab ini ya dan amin, maka kami menarik kesimpulan bahwa dalam palungan, dalam rumah itu dalam keadaan kandang yang tertutup, seperti itu, ya. Ketika Anda menjelaskan apakah ini dalam rumah, itu bukan Anda membagi dua antara rumah dan kandang. Sedangkan kami mengambil satu kesatuan, yaitu adalah palungan yang berada dalam ruang tertutup. Kemungkinan seperti itu Bu, ya. Ya itulah yang kami imani, seperti itu. Kalau Ibu mengajak saya untuk mengimani maksud Ibu sebagai, oh ada rumah, terus ada kandang dalam rumah, nah, itulah yang Ibu imani. Tapi yang kami imani adalah rumah ini adalah sesuatu yang tertutup. Maka kandang ini adalah sesuatu yang tertutup Bu. Itu yang kami imani. Kita nggak bisa melepaskan satu. Itu kandang ya? Iya. Kandang domba Bu. Rumah itu kandang domba? Enggak, begini Bang. Kenapa Anda mengatakan bahwa terbaring di dalam palungan berarti di dalam kandang Bang? Begini Nora. Iya Bu. Pintar kamu dikit. Kamu kan mantan pendeta, kamu katakan palungan itu tempat makanan babi. Paham kan? Berarti Yesus lahir di kandang babi. Nah, kandang domba, iya kan? Bukan kandang babi. Seperti palungan tempat makanan babi, Nora, paham kan? Nah, disitulah diletakkan Yesus itu ketika sudah lahir. Nah, sekarang tempat makanannya di dalam kandang. Iya. Jadi palungan dari itu mana seperti di dalam kandang? makanan apa? Izin Seperti Bang makanan Petra. tempat babi itu. Di kandang babi, kau Itu Kristen kau di maksudnya. Petra kan? Nah, kan seperti. Nah, disitulah diletakkan di dalam palungan. Iya, palungan Gitu, itu kan Nora. makanan babi. Nah, Makanan babi. ya saya bilang kan seperti untuk tempat makanan Kalau babi. kau seperti makanan babi, dugaan kita nanti seperti Yesus lahir di kandang babi. Gimana ini? Bukan di kandang lah. Dan kandang domba juga nggak disebut di sana kok di Alkitab. Nah, Tetapi di masalahnya, kandang. kenapa kalian bisa mengklaim dia lahir di dalam kandang? Kan ditulis di kandang di sana kan? Sekarang begini loh Bang Alex, maksudnya begini. Petra, kamu noise Petra, kayak ada suara berisik apa? Bukan aku nggak mau apa. Memang noise kok Petra. Begini Bang Bro, ketika saya mengatakan saya ada di mall, apakah kalian bisa menebak saya ada di dalam atau tidaknya? Mana tahu saya cuma di depan mall. Kan begitu Bang? Nora kau di mana? Saya di mall.
Apakah berarti mereka bisa berpikir saya di dalam mall? Bisa saja saya di luar. Nah, ketika kalian mengatakan Yesus ada di dalam palungan, kenapa kalian bisa mempositifkan bahwa Yesus lahirnya di dalam kandang? Itu maksud saya gitu loh. Ketika Bang Bro, sebentar dulu Petra. Petra kamu noise bener Petra. Aku bukan yang nggak mau kau menyalakan noise sekali. Agak jauh lah sedikit dulu Pet. Begini Bang Bro, ketika Bang Bro mengatakan sekarang posisi sudah di mana? Kan begitu. Saya di kantor. Nah, apakah begini, posisi sekarang di mana? Saya lagi makan di kantor. Nah, kemungkinan ada kantin di dalam kantor. Atau mungkin abang makannya di dalam ruangan. Itu maksud saya, Bang. Ketika Yesus ditaruh di dalam palungan, kenapa kalian mengatakan dia di dalam kandang? Apakah positif memang tempat makanan binatang itu di dalam kandang? Ada juga yang tidak taruh, Abang. Iya, makanya Bu. Makanya saya bilang tadi. Nah, tunggu dulu, Bang. Saya mau bertanya lagi. Domba-domba ini makan apa, Bang? Bisa enggak satu-satu Bu, biar Iya, tunggu dulu, saya mau tanya dulu. Kalau Tanya memang sama Yesus siapa, lahir Bang? di kandang domba, domba ini makan apa, Bang? Saya mau pengen tahu. Domba ini makan apa sehingga dia harus memakai palungan? Gimana ya Bu ya? Saya bukan gembala yang ada pada waktu itu Bu. Saya bukan gembala. Enggak, yang setahu Abang, domba ini kan sama seperti kayak kambing, sapi makan rumput. Nah, ini palungannya sebesar apa, Bang? Sehingga makanannya itu ditaruh di palungan. Tahu saya, kalau kasih makan domba, kambing atau apapun, itu Bang diserakkan ya apanya itu, Bang. Kalau Ya, Bang, kalau pakai tempat, biasanya Bu, izin Bu, kalau biasanya kambing yang dikandangkan itu biasanya dibawakan rumputnya di dalam kandang kan Bu? Nah, pertanyaan Ditaruhnya di saya, mana? palungan ini sebesar apa, Bang? Nah inilah Bu, artinya begini. Makanya saya bilang begini Bu, sesuatu yang kita mau perdebatkan ukuran besarnya palungan atau gimana, sebenarnya enggak Bu, begini Bu. Soalnya Ibu memaksakan saya. Dengar Bu. Begini Bu, izin. Saya sedikit ya. Nah, begini Bang. Saya juga dulu kan mantan Kristen. Dulu memang saya memelihara mak tua saya memelihara babi. Jadi saya pernah kasih makan babi. Bebek pun ada, angsa pun ada. Nah, yang biasa yang memakai tempat itu satu bebek, satu angsa, satu ayam, pakai tempat itu, babi. Tapi kalau kambing, sapi, kerbau yang masih memakan rumput, setahu saya tidak perlu tempat kecuali minum. Tapi kalau minum, saya rasa bukan berbentuk palungan, abangku. Masalahnya sekarang, palungan ini bisa masuk Yesus ke dalamnya. Pertanyaan saya, domba mana yang makannya pakai palungan, Abang? Yang pakai tempat. Setahu saya rumput itu pasti diserak di depannya. Gitu, Abang. Saya jawab ya Bu ya. Ya. Ya makanya tadi saya katakan Bu, kalau Ibu memaksakan bahwa bagaimana dalam keadaannya pada waktu itu sama dengan Ibu mengatakan Ibu memaksakan saya untuk hadir pada saat itu menjelaskan. Seandainya ini saya minta Abang pakai akal logika, Bang. Enggak, iman kami enggak pakai logika, Bu. Iman kami enggak pakai logika. Iman kami enggak bisa pakai logika, Bu. Bisa enggak, Bu? Iya, Bu. Enggak, Bu. Iman kami enggak pakai logika. Kristen enggak pakai logika, Bu. Nora, gini Nora. Sekarang lahir nggak di dalam hatimu Yesus Kristus? Iya, Bu. Lahir Boleh nggak nggak di saya hatimu jelas? sekarang Yesus Kristus? Itu intinya. Gini, Kalau Bu. kau Gini selidiki loh, semua Petra, kitab Petra, suci, sabar dulu tetapi deh. kamu tidak mau Begini datang loh, Petra, kepada maksud saya begini. Kenapa ya Kristen ini tidak itu, mau kamu mengkaji sia-sia. baik-baik? Inti daripada Binatang domba, peristiwa ini. sebentar Petra, binatang domba mana yang memakai Tahu nggak tempat arti dari untuk makan? Sementara dia pakai rumput. Tahu nggak arti? Orang yang hina lah yang menerima Yesus itu, Nora. Biar paham kamu. Orang yang terzalimi, Aduh. miskin yang menerima dia, supaya kamu tahu. Saya tidak tanya soal menerima. Itu gambarannya. Petra. Saya tidak tanya loh, Dek. Yang saya tanya, kenapa ya Kristen menelan mentah-mentah dan mengatakan bahwa Yesus
Petra, Orang yang yang dimana kita tahu domba itu tidak perlu tempat makanan, adekku sayang. ada. Bagaimana Aku nggak ada mungkin yang kandungan, makan kan? rumput perlu tempat? Ya, Nah, mungkin. makanya begini Bu, Ah. kasih saya kesempatan untuk berbicara agak leluasa. Kalau Ibu enggak apa namanya, enggak setuju dengan ini, jangan langsung dibantah Bu, karena saya enggak bisa memberitahukan keimanan saya ke Ibu. Kalau apa yang tidak cocok di hati Ibu, Ibu langsung bantah. Jadi susah Bu saya jelaskannya. Jadi Ibu enggak bisa Soalnya nangkap saya maksud tidak saya. suka dibawa putar-putar, abangku. Enggak, kami enggak bawa putar-putar. Makanya saya mau Ah. jelaskan. Sebelum dijelaskan, Ibu menjawab. Makanya akan terputar-putar Ibu rasa Bu, seperti itu. Memang putar-putar, abang. Enggak loh. Sebentar bro, sebentar. Peristiwa di sana Nora, nggak ada yang menerima Yesus kan? Nggak ada yang mau Saya yang mau tidak menerima. tanya itu, Enggak adek usah. Petra. Dan bahkan penginapan pun nggak Abang Petra. diterima orang kan? Saya Abang nggak Petra. tanya soal diterima tidak. Itu Ini intinya. pakai logika. Bang Petra. Mana orang di sana mungkin tidak binatang mau yang makan menerima? rumput pakai Nah, tempat? kenapa dia harus ke kandang? Dan artinya Nora, orang-orang yang hancur hati menerima dia, menerima Kristus itu. Jadi Supaya kamu begini. tahu. Ya, jadi Coba, begini. coba yang penginapan itu orang-orang kaya, emang mau menerima Yesus itu? Enggak kan? Nah, sekarang intinya kamu mau nggak menerima Yesus itu di dalam hatimu? Lahir nggak di dalam hatimu Yesus itu? Saya bukan soal terima tidak. Intinya paham itu sih? daripada peristiwa itu Nora, berjangan kamu Bukan sesat. soal itu, adek Petra. Sekarang gini, Dengarkan baik-baik. kalau Apa Yesus lahir di hotel mungkin? sana, Apa nah mungkin? untuk tunggu apa dulu. kalau tidak lahir di dalam hatimu? Makanya kamu seperti ini. Ternyata Yesus itu bukan lahir di dalam hatimu. Izin Bang, Bukan izin Bang soal Petra. lahir di dalam hati. Izin Bang Sebentar, Petra. abang bro. Oh, siap Bang. Sebentar, Siap, abang Bu. bro. Siap, Bu. Siap, Bu. Sedikit, Siap, Bu. sedikit, abangku. Begini Petra, maksud saya cobalah Pet, kamu pakai logika. Ketika kalian mengatakan karena Yesus tercatatkan dia sudah terbaring di dalam palungan, ya kan? Kalian mengatakan dia itu lahir di dalam kandang. Yang kalian katakan adalah kandang domba. Nah, Ya saya ampun, bertanya, sejak kamu aja kapan nggak domba tahu itu gimana? makan pakai tempat? Palungan itu Nora Loh. kan secara Kecuali khusus kalau kamu bilang sudah. kandang kuda. Tapi kuda juga setahu saya makan rumput deh. Palungan kan ada Nora. Kamu apa nggak tahu palungan? Kan katamu. Tempat makanan itu yang terbuat dari kayu kan itu palungan. Nah, Sekarang sekarang saya tanya, domba makan rumput kan abang Ade iya Petra? kan di situ dimasukkan. Nah, pertanyaan saya, apa mungkin binatang yang dikasih makan rumput itu pakai tempat? Loh, pakai tempat lah gimana sih? Mana pakai izin, Bu tempat Nur. deh? Izin Bu Nur, Kan izin Bu palungan Nur. itu kan ada. Ya. Izin Bu Makan, Nur. Bang. Enggak usah lah terlalu terlalu berdebat terkait masalah makan rumput Bu. Larinya kemana-mana nanti melebar. Kita ini mau berbicara. Larinya kemana-mana. Enggak, Memang ini betul. enggak, Bu. Begini Makanya saya abangku, bilang. begini Enggak. abangku. Dengar dulu, begini, Bu. begini bang, begini sebentar abang. Kalian yang menghinakan Tuhan kalian, kalian mengatakan Tuhan kalian lahir di kandang. Giliran saya ingin meluruskan sebenarnya Yesus bukan lahir di kandang. Yang lucunya kalian tidak terima. Kenapa kalian Memang lahir memaksakan di Tuhan kalian kandang, harus lahir di artinya, suatu Nora, tempat yang sangat hina, Petra? Orang-orang yang hina yang menerima dia Nora. Biar paham kamu. Bukan orang-orang yang hina. Orang-orang yang hancur hati yang menerima Sejak dia. Biar kapan paham domba, kamu. kambing? Inti Petra, daripada pakai ayat logika. ini seperti itu. Petra, sabar Petra. Adikku Kalau orang kaya sayang, mau nggak menerima sejak- Yesus itu? Seperti kamu tinggi Petra, hati. sebentar. Saya tidak tanya. Saya bukan soal menerima Yesus. Petra, Jalanmu nggak sejak menerima Yesus kapan? sebagai juru Dengarkan selamat saya di dalam baik-baik, Petra. hatimu. Dengar, diamlah dulu. Petra ini kayak perempuan. Sejak kapan binatang yang makan rumput pakai tempat? Nah, apa Kambing nggak tidak pernah pakai palungan? tempat. Ada tempatnya palungan. Berarti palungan itu bukan untuk domba, Petra. Ya, Kalau kau mengatakan untuk kalau babi, untuk saya mama kan terima. pakai palungan. Kalau kau Tempatnya. mengatakan untuk babi, saya terima. Tapi Ada kalau kau tempatnya. mengatakan kepada binatang, Petra turun aja deh. Petra merocos kayak perempuan.
Saya paling benci yang kayak begitu. Kau lucu, kau yang mengatakan tadi tempat babi. Makanya saya situ mengelak. Masa Yesus lahir di kandang babi? Kan kurang ajar kau tuh. Kok enggak Kristen kok terima ya? Kenapa senang kali Yesus harus lahir di kandang hewan? Kenapa gitu loh? Kami umat muslim memuliakan sehingga Nabi Isa dikatakan lahir di bawah pohon kurma. Lebih mulia. Muliakanlah Tuhan kalian, woi. Jangan kalian hina. Enggak, Bu, konsep pemahamannya memang beda, Bu. Ya, yang menurunkan derajat Tuhan itu bukan kami, Bu, tapi Tuhan Yesus sendiri yang menurunkan derajatnya lahir. Ya, Sejak kapan, Abang? Ya, bisa enggak saya jelaskan dulu semuanya, Bu? Jangan dibantah dulu kalau ada yang enggak sepakat dengan Ibu, supaya yang lain, kalau Ibu yang enggak paham, kan yang lain yang nonton ini sekitar 700 mungkin ada yang paham, Bu. Seperti itu, ya kan? Paham apa, Bang? Ya mungkin, Bu. Kan saya bilang mungkin, Bu. Oke, silakan. Nah, jadi gini, kita kembali ke kandang domba dulu ya. Ya. Ya, supaya satu-satu, Bu, jangan lari kemana-mana. Jadi kenapa kami menarik kesimpulan di kandang domba? Karena di situ dikatakan ada mengatakan rumah dan ada yang mengatakan di situ di palungan. Jadi kami menarik kesimpulan palungan itu hanya adanya dalam kandang. Nah, berarti kami menarik kesimpulan. Kandang apa, Bang? Kandang apa? Kandang domba. Nah, domba makan pakai palungan, Bang. Ya. Domba makan pakai palungan. Ya, kemungkinan mungkin di zaman Tuhan Yesus lahir memang palungan itu disediakan untuk makanan bagi Bang, domba, Bu. Kalau Abang sudah menggunakan kata mungkin, Bang, itu udah rancu, Abangku. Enggak kok, enggak, Bu. Enggak rancu. Oh, rancu. Oke. Kalau enggak rancu, di mana buktinya bahwa domba memakan rumput pakai palungan, Bang? Ya. Di mana? Bisa Abang tunjukkan datanya? Data Sesuatu terkait lah. domba. Ya. Iya, domba makan pakai palungan, Bang. Domba makan pakai palungan. Iya. Palungan Ya, kan tempat makan hewan. Makanya kami, Bu, makanya saya katakan kami mengimani bahwa palungan ini berada di dalam kandang. Iya, makanya saya bilang saya biarkan saja menjelaskan dulu terkait itu. Nah, itulah yang saya imani. Kalau bertentangan dengan hati nurani Ibu tentang apa yang saya jelaskan itu sebenarnya tidak jadi masalah, Bu, karena saya berbicara di sini bukan untuk meyakinkan Ibu bahwa untuk menerima Yesus Kristus, bukan, Bu. Saya cuma mau menjelaskan apa yang saya yakini di dalam Alkitab. Seperti itu. Jadi apa yang saya jelaskan bahwa mengapa kami menarik kesimpulan bahwa Yesus lahir di kandang domba karena di situ menjelaskan tentang rumah dan palungan. Nah, palungan ini berbicara tentang tempat di mana palungan ini berada, yaitu di dalam kandang. Seperti itu, Bu. Jadi penarikan kesimpulannya seperti itu. Nah, kalau Ibu tidak percaya atau tidak meyakini itu sebenarnya tidak masalah, Bu, karena itu saya berbicara terkait masalah itu bukan untuk meyakinkan Ibu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan, Bu. Bukan soal menerimanya, Bang. Saya nggak masalah. Ya. Yang Abang imani pun saya tidak masalah. Sekarang gini konsepnya, itulah yang kita saya nggak imani, bicara Bu. soal keimanan, Bang. Nah, itulah yang saya imani, Bu. Saya nggak berbicara soal keimanan. Yang saya bicarakan, ada nggak domba makan rumput pakai palungan? Ini, Bu, apa ya? Iman itu artinya dasarnya percaya, Bu. Itu yang saya percayai bahwa Yesus lahir di kandang domba karena dia ada dalam palungan, dalam rumah. Nah, palungan biasanya memang ada dalam kandang. Makanya kami menarik kesimpulan bahwa Yesus lahir di dalam kandang domba. Seperti itu, Bu. Nah, itulah kesimpulan dari pertanyaannya. Nah, itulah yang saya yakini dan imani. Seperti itu, Bu. Blender masuk dulu, Blender sebentar. Blender. Aku makan bentar, masuk. Aduh, aku juga. Naikkanlah dulu kalau gitu satu apa. Sebentar ya, Bang Bro ya. Nah, oke. Itu sekarang Abang sudah membicarakan tentang keimanan. Muslim kalau ada yang mau naik ya satu, silakan yang apa bisa berdiskusi. Terus yang kedua, Bang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan tentang kebangkitan Yesus itu kenapa berbeda, Bang? Di dalam Matius mengatakan bahwa pada waktu Yesus bangkit itu terjadi gempa bumi, Bang. Dan datang 2 orang malaikat menggulingkan batu itu. Tetapi di dalam Markus, Yohanes, Lukas tidak mencatatkan terjadi gempa bumi ya, Bang. Malahan di dalam Yohanes batu itu sudah diambil, Bang. Kenapa berbeda, Bang? Nah.
Itu dulu. Saya izin menjawab, Bu. Bang, silakan. Ya, perbedaan itu biasanya terjadi karena masing-masing kita beda pandangan. Halo. Jadi beda pandangannya seperti ini, Bu. Sebagian saksi yang pada waktu itu melihat kejadian gempa, ya, dan sebagian juga yang melihat pada waktu kejadian itu dia mencatat pada saat ada di gulingnya batu itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa harus seutuhnya sama karena masing-masing saksi itu, Bu, itu masing-masing kembali ke pandangannya masing-masing. Bagaimana mungkin, Bang? Yang namanya gempa bumi sebagian, Bang. Yang namanya gempa bumi akan dirasakan semua, Bang. Iya, Bu, makanya saya bilang ada yang mungkin mencatat pada waktu kejadian-kejadiannya masing-masing, Bu. Ada yang mencatat, mungkin dia rasakan tapi memang dia tidak catat. Yang mencatat ini siapa, Bang? Yang Ibu baca pada ayatnya masing-masing tadi. Matius. Oke, sekarang Matius yang merasakan gempa atau yang mengunjungi makam Yesus yang merasakan? Kita lihat ya. Nih. Kebangkitan Yesus dalam Matius ya. Saya gabung. Agama apa, Bang? Nama Islam. Oke, kita lihat di kebangkitan Yesus ya, Bang. Nih. Oke, di dalam Matius 28, Bang. Kita lihat. Ketika hari Sabat sudah lewat, pada hari Minggu pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria yang lain itu pergi melihat kuburan itu. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Ini hebat, Abang. Kalau Abang mengatakan, ya pandangan sesuai pandangan, namanya gempa bumi, Bang. Nggak ada orang bilang gempa bumi lokal, Abang. Di sini gempa bumi, nanti di kota depan nggak terjadi gempa bumi. Apalagi dikatakan gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari surga lalu menggulingkan batu penutup itu dan duduk di atasnya. Seorang malaikat. Nah, kita lihat di sini, Bang. Kita lihat di dalam Markus 16. Ketika hari Sabat sudah lewat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome pergi membeli ramuan-ramuan untuk meminyaki jenazah Yesus. Kalau di dalam Matius tadi nggak ada dibilang Salome, Bang. Itu yang bingung saya. Pagi-pagi sekali waktu matahari terbit pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kuburan. Di tengah jalan mereka berkata satu sama lain, siapakah yang dapat menolong kita menggeser batu penutup pada lubang kubur? Sebab batu itu besar sekali. Tetapi setiba di situ mereka melihat batu itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kuburan itu. Di dalamnya di sebelah kanan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih sedang duduk dan mereka terkejut. Sudah terguling. Oke? Tidak terjadi gempa bumi. Lucu. Siapakah yang akan menggulingkan batu besar itu? Tiba-tiba sudah terguling. Kan gitu. Nah, kita buka lagi di dalam Lukas. Sedikit lagi ya, Bang, biar disambung sama si blender ya. Saya juga lapar. Lukas 24. Oke, kita baca, Bang. Pada hari Minggu pagi-pagi sekali, wanita-wanita itu pergi ke kuburan membawa ramuan yang sudah mereka sediakan. Di kuburan mereka mendapati batu penutupnya sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kuburan itu, tetapi tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus di situ. Sementara mereka berdiri di situ dan bingung memikirkan hal itu, tiba-tiba 2 orang dengan pakaian berkilauan berdiri dekat mereka. 2 orang. Di dalam Matius 1 orang. Di dalam Markus 1 orang. Kita lihat di dalam Yohanes. Berbeda, Bang. Nah, adik minum, adik. Yohanes 20. Adik minum, adik. Nih minum, dek. Adik, minum. Pada hari Minggu pagi, waktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kuburan itu. Hanya Maria Magdalena ya, Bang. Nggak ikut Maria ibu Yakobus, tidak ikut si Salome, Bang. Minum. Ia melihat. Tunggu dulu ya, Bang.
Kalau batuk minum. Ya. Jangan ditahan. Ya. Bawalah. Saya baca. Ia melihat, ini Maria Magdalena saja yang datang ke kubur ya bang. Ia melihat batu penutupnya sudah digeser dari lubang kubur itu. Maka ia lari mencari Simon Petrus dan pengikut yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan sudah diambil dari kubur dan saya tidak tahu di mana dia taruh. Di sini bang, Yohanes menceritakan Maria Magdalena sendiri ketika mendapat kubur itu, batunya sudah diguling, dia mencari Simon. Sementara di Matius, Markus, Lukas tidak ada mengatakan Maria Magdalena mencari Simon. Tiba-tiba lucunya bang, kita baca yang nomor ini bang. 13. Malaikat-malaikat itu bertanya, Ibu mengapa menangis? Maria menjawab, Tuhan saya sudah diambil dan saya tidak tahu ia ditaruh di mana. Setelah berkata begitu, ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Lucu kan bang? Kenapa berbeda? Saya jawab Bu, izin. Ya. Ya, saya bilang Bu, itu kan pandangan dari masing-masing pencatat Bu. Dengar dulu Bu, ya kan? Makanya saya bilang Bu, kalau apa yang saya jelaskan tidak sesuai dengan hati dan anunya Ibu, nggak masalah. Karena itu yang kami imani Bu. Jadi masing-masing pencatat di situ mencatat. Masing-masing, oke. Sekarang begini Bang, yang menceritakan kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini siapa? Yang berhak menceritakan terjadinya sesuatu peristiwa di kuburan siapa Bang? Bagaimana bisa diulang pertanyaannya Bu, izin? Siapa yang bisa mengklaim terjadinya sesuatu peristiwa ini kepada penulisnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes pada waktu itu berada di tempat? Ya, saya jawab Bu ya. Enggak, secara itu dulu Bang TikTok. Apakah keempat Injil ini yang mencatatkan kebangkitan Yesus, mereka memang berada di TKP, tempat kejadian perkara? Berada di situ Abang? Ya, saya jelaskan Bu ya. Enggak Bang, saya ingin sistem TikTok dulu Bang. Ada atau tidak? Ibu, kalau pertanyaan ya atau tidak itu tidak bisa ditarik kesimpulannya atau tidak kalau tanpa penjelasan. Enggak, menurut yang Abang saya baca ini. Karena yang mendatangi kubur Yesus itu perempuan-perempuan. Tapi yang menuliskan ini adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertanyaan saya, apakah keempat Injil ini pada waktu itu berada di TKP atau tidak Abang? Makanya untuk menjawab ya atau tidaknya itu harus ada penjelasan Bu. Tidak bisa Aduh, kita. Bang, saya cuma simpel loh pertanyaan saya loh Bang. Mereka ada atau tidak di tempat gitu loh Bang. Karena begini Bang, kalau Abang mengatakan tidak, saya terima. Karena yang berada di tempat itu adalah perempuan-perempuan itu. Masalahnya ketika perempuan-perempuan itu menceritakan kejadian itu, kenapa dia tidak menceritakan kepada Markus, Lukas, Yohanes terjadi gempa bumi yang hebat? Itu maksud saya Bang. Jawabannya imani saja. Nah itu jadinya kan. Bukan Abang mau menjelaskan. Bagaimana Abang mau menjelaskan? Sementara Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak berada di tempat kejadian. Dan mereka hanya mendengarkan cerita. Nah cerita ini kenapa tidak kompak Abang? Iya, makanya saya bilang tadi, pandangan-pandangan mereka yang terima, itu dia mencatat bagian-bagian yang menurut mereka terjadi pada waktu kejadian Yesus dibangkitkan, seperti itu. Ini kan pandangan mereka masing-masing apa yang mereka dengar. Tapi dari pokok semua kejadian yang dicatat oleh mereka, itu satu hal bahwa Yesus bangkit. Nah, Bang, itu. kalau bangkit aja itu sudah lain ceritanya Bang. Kalau tapi dengan cerita yang berbeda-beda, ini lucunya Bang. Nah, otomatis dipanggil saksi-saksi oleh hakim. Loh, kok bisa Bang? Iya, Gimana sih Bang? karena setiap saksi itu tidak semua sama-sama melihat
prosesi atau kejadian yang bersamaan. Sekarang Ada saya bertanya, perempuan-perempuan ini ada nggak di TKP pada waktu terjadi itu? Ada kan, Bang? Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dengan Salome. Kan begitu, Bang? Iya kan? Nah, kenapa ketiga yang ini ya menceritakan terjadinya kebangkitan Yesus itu dengan cara yang berbeda, Bang? Tapi datang Kristen intinya kan bangkit. Intinya ini yang susah kita. Gini aja Bu, gini. Matius, Markus, Lukas, orang berbeda atau bukan Bu? Mana tahu? Berdosa lah mereka. Orang berdosa lah. Enggak Bu, Pak. Minta maaf, bukan masalah berdosa atau tidaknya. Saya mau tanya Ibu, Matius, Markus, Lukas orang yang berbeda atau orang yang sama? Oh, berbeda. Saya mau tanya. Berbeda lah, Bang. Berbeda lah. Ya, terus kenapa kalau dia mencatat sesuatu yang berbeda, kenapa harus disamakan, Bu? Tapi Astaga, ini kitab oke. suci. iya, Bu. Iya, Bang. Dengar. Oke, intinya- sekarang saya tanya, Bang. Saya intinya, tanya, Bu. Bang. Nah, kesaksian yang mereka catat itu, pertanyaan saya, apakah dari orang yang berbeda juga atau tidak, Bang? Kirana nih di blok aja Kirana nih, entah apa-apa Kirana nih. Saya bertanya, Bang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ketika mencatatkan katanya berbeda. Pertanyaan saya, apakah orang yang menceritakan ini adalah orang yang berbeda-beda, Bang? Contoh, di dalam Matius, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus dengan Salome. Di dalam Lukas, Marianya berbeda lagi. Di dalam Yohanes, Marianya berbeda lagi. Di dalam Markus, Maria berbeda lagi. Apakah orang yang menceritakan kepada 4 Injil ini berbeda atau orang yang sama, Bang? Kalau menurut Ibu, berbeda atau tidak? Aduh, Bang, saya capek kalau dibilang menurut saya, Bang. Saya kan dari tadi baca loh, Bang. Saya bukan dari tadi mulut saya nggak membaca, Bang. Saya membaca Bibel kau. Pertanyaan saya, yang saya baca ini perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, apakah orang yang berbeda yang menceritakan kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ya, makanya saya tanya kembali. Apakah menurut Ibu orang Aduh, berbeda? Abang ini kenapa nggak jawab jujur ya? Berbeda atau tidak, itu aja yang penting sama saya, Bang. Ya, Bu, kalau saya katakan berbeda, Ibu nanti ditanyakan lagi siapa orangnya. Kan artinya ini akan mengalir sesuatu. Loh, menjadi tadi yang sesuatu. saya baca Maria Magdalena tetap ada di situ kan, Bang? Iya, betul. Tapi Nah, apakah Ibu pertanyaan tahu? saya, Maria Magdalena menceritakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kenapa berbeda, Bang? Sementara orangnya tetap sama, Bang, yang mengunjungi kubur Yesus. Kenapa berbeda ceritanya? Berarti tukang Makanya kibul. Enggak, makanya kan saya bilang tadi katakan bahwa Lucu ya, kenapa Kristen ini ya? Makanya Kristen ini Matius- gampang terpancing dengan cerita hoak gitu loh. Makanya saya katakan, Saya menceritakan kepada ibu ini, kepada ibu itu, kepada ini, kepada itu, dengan cerita yang berbeda-beda, tetapi inti ceritanya itu sama gitu loh. Berarti saya kan dikatakan pembohong. Sama ibu Matius saya katakan terjadi gempa bumi yang hebat. Sama Markus, ibu Markus saya katakan tidak terjadi gempa bumi. Sama ibu Lukas saya katakan tidak terjadi gempa bumi. Yang datang 2 orang malaikat. Nah, cerita saya kalau sudah berbeda-beda keempat penginjil ini, berarti saya dikatakan penipu. sebenarnya gini Bu, yang menjadi titik fokus perbedaan Ibu itu berkaitan masalah keadaan atau kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu itu. Matius Alah bang. dia catat Kalau di yang- tempat kau terjadi gempa bumi yang hebat, Bang. Bisa nggak kau bilang katanya di kota nggak terjadi gempa bumi, Bang? Kutanya dulu sama kau, Bang. Ya bisa saja Bu, kalau saya pada waktu lagi tidur aku tidak rasakan gempanya. Bukan masalah tidurnya, Abang. Kalau terjadi gempa bumi yang hebat di kampungmu, kau katakan di kota tidak terjadi gempa bumi. Bisa nggak itu, Bang? Bukan masalah kau mau tidur, kau mau berak pun tidak masalah sama saya, Bang. Masalahnya ketika terjadi gempa bumi yang hebat di kampungmu, apakah berarti di kota tidak terjadi gempa bumi, Bang? Dari situ aja nampak kali memang kan. Kristen ini tidak mau menggunakan akalnya. Hanya menurut keimanan saya. Bang, kalau gimana pun botol kecap tidak masalah sama saya, Bang. Masalahnya kebenaran. Kebenaran ini yang mau dibuktikan. Penulisan Bibel kau saja sudah banyak yang kontradiksi. Yang dimana kesaksian satu orang kepada 4 penulis ini udah berbeda-beda. Bagi kami tidak berbeda Bu. Bagi kami tidak Berbeda lah, Bang.
Ya, Bagi kamu karena nggak berbeda karena apa? Kalian itu tidak pernah mau menerima kebenaran. Otak kalian sudah tertutupi dengan doktrin gereja. Susah, Bang. enggak. Gitu loh, Bang. Makanya seperti ini. Bu. Kalau Makanya- gini loh, Bang. Satu orang ya melihat istri abang ya itu lagi selingkuh di mall. Satu orang ini, tapi dia menceritakan kepada orang lain berbeda-beda. Saya lihat istrinya si Bro Alex itu selingkuh di dalam mall loh. Oh iya, terus cerita ini, saya lihat istrinya Bro Alex ini selingkuh itu di hotel. Terus ini, saya lihat istrinya Bro Alex ini selingkuh di dalam mobil, mereka cium-ciuman. Nah ini mana yang mau benar ini dibilang? Sebenarnya selingkuh di mana sebenarnya? Tapi kalau bagi kau ya nggak apa-apa, intinya selingkuh. Kan lucu kan? Gitu loh. Ya. Silakan Blender, saya kalau udah kayak begitu susah. Ya, inilah salah satunya bukti ya, bahwasanya mereka itu beriman itu hanya modal imani saja. Fakta. Ya, padahal kitab suci itu pedoman untuk dalam hal beragama. Apakah mereka tidak menyadari kalau ada masa penghakiman? Semua akan dituntut dan dipertanggungjawabkan. Semua akan ditanya. Kalian mengenal apabila ada perbedaan-perbedaan itu, bagaimana yang mau diikutin? Kok suka-suka hatinya aja? Apakah pantas itu disebutkan kitab suci? Wow, tidak. Kitab suci perkataan Tuhan kok berbeda-beda. Tuhan tidak konsisten. Bagaimana kita mau yakin terhadap Tuhan, bos? Tuhan tidak konsisten. Kita mengenal Tuhan itu berdasarkan perkataannya. Sebentar ngomong A, sebentar ngomong B. Mencela-mencela kepala otak kau lah. Ngomong kita enggak? Nah itu tadi. Kalau memang seperti itunya beriman, ya udah. Benar kata Yesus. Matius 7:21. Enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian Kristen. Udah. Kami hanya menyampaikan kebenaran. Ya. Izin Ban Blender, Ibu izin Bu Nur Aritonang. Pesan penutup aja ya, soalnya mau turun, mau ada kegiatan dulu. Ya, kami dari Kristen, dan saya bersyukur dari Ibu Nur Aritonga cukup mengetahui bagaimana banyaknya sejarah dalam Alkitab. Namun dari kami Kristen, bahwa yang kami ketahui bahwa apa yang dicatat dalam Matius, Markus, Lukas itu tidak ada perbedaan. Kenapa kami katakan begitu? Karena yang inti daripada yang dicatat oleh mereka adalah tentang kebangkitan Yesus Kristus yang sudah mati. Dan inilah yang kami imani sampai sekarang ini. Nah, itu yang tidak ada perbedaan sama sekali. Ya mungkin itu saja Pak, Bu, pesan penutup saya. Terima kasih. Izin Bu, Pak, saya turun. Mohon maaf, izin. Terima kasih diskusinya. Thank you, Bro. Ya. Makasih ya, Assalamualaikum. Bu, ya. Assalamualaikum. Kemudian abang baca baik-baik ya. Siap Ibu, terima kasih pengajarannya. Ya, waalaikumsalam. 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 Ya ini siapa nih? Douglas, Dolos. Halo Bang Blender, halo. Ya, Kristen Bang. Saya Kristen Titanium, utusan dari Nabi Luga. Kristen Titanium pula lagi masuk lagi Kristen Titanium. Iya. Halo Bunda. Troy. Ya, saya rasulnya Nabi Luga. Troy itu Iya. asisten kita. Ada Aduh, Nora maaf. juga Oh my ya. God. Ada Dora juga ya. Astaga. Jadi, teman- Saya mendaftar lah. Ada Ya, mana? saya Titanium. Bunda Nora kan Ya, saya kadang-kadang daftar ya. hadir, tapi kadang-kadang cabut. Kita sudah merindukan sekali nih. Oh, saya kan lagi menginjili dulu. Oh, Kan iya, diturut iya. sama si siapa? Si Luga Betul. kan? Betul. Saya utusan dari Luga, iya. katanya begini, Dulos, ukirin dulu kau ke tempat Blender. Kenapa Nabi? Jawab dulu pertanyaan mereka tentang masalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh, siap-siap Nabi. Jadi saya mencoba naik, mencoba untuk menjelaskan. Titanium, iya. Ini buat pemahaman baru Kristen lain di bawah ya. Ini apa lagi? Denom baru lagi ya, Kristen Titanium. Keren. Gak penting kalian di bawah dengarnya. Hah? Kristen Titanium. Iya, mengenai Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Om Blender dan juga Bunda Nora, sebenarnya saya hanya menjawabnya dengan ilustrasi saja sih.
ketika di sini ada Om Blender, kemudian ada Ki, dan juga ada saya Dulos, dan teman-teman di bawah sebagai Yohanes. Mari kita deskripsikan di waktu yang sama, di tempat yang sama ini, tentang Bunda Nora. Pasti macam-macam tuh. Objeknya sama, tapi deskripsinya beda-beda tuh, tergantung sudut pandang. Oke, di waktu yang sama. Padahal kita tahu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, Lukas juga bukan muridnya Yesus, Lukas itu. Nah, tapi terlepas daripada itu, kita coba ya, ada dua sisi koin, dilihat dari koin kiri dan kanan. Dua orang yang melihat koin ini akan menjelaskannya berbeda, karena di balik koin itu berbeda-beda tuh. Yes. Ya, ini namanya Yes. Injil Sinoptik. Oke. Jadi Kalau itu kembali ke kitab ya pembahasannya ya. Nah, oke. Sekarang kita bedakan ya perbandingan antara Dulu ya, Al-Quran saya dan mau Bible. makan dulu, Blen. Saya makan dulu, Ya udah Blen. makan. Ya udah. makanlah bun. Jadi begini, Al-Quran ya, Al-Quran itu sebagai kitab suci, alright? Nah, dia teks original, kemudian terjemahan. Nah, sama tadi. Ketika manusia itu berbeda pemahaman tentang apa yang dia lihatnya dan apa yang dia bacanya. Oke? Tuhan itu maha mengetahui dengan apa yang dia ciptakan. Tuhan menciptakan manusia. Manusia ini punya pemahaman berbeda-beda. Aku harus menentukan sesuatu ya yang menjadi patokan satu saja. Harus ada. Kalau enggak nanti berserak semuanya. Blender, maksudnya patokan apa dulu nih? Oke, enggak, aku bicara kitab nih. Tadi kan misalkan Iya, gini kan. Gini. Maaf, Bang Blender. Patokan artinya ada kita membuat sebuah patron ya. Bisa dikatakan kitab suci. Patronnya teman-teman saya, sahabat saya yang Muslim itu berbeda dengan patronnya orang-orang Kristen. Masalahnya kalau misalkan Alkitab kami bilang itu kitab sejarah, nggak masalah. Karena memang Sejarah, sesungguhnya itu Alkitab juga kitab sejarah, kitab histori, terus kitab-kitab Amsal itu bisa dikatakan kitab-kitab kidung pujian, terus kitab-kitab Wahyu bisa disebut kitab apokaliptik atau nubuatan yang akan datang jangka panjang ke depan. Jadi nggak masalah. Dan ingat, cara menafsir kami pun, jadi kan di dalam Islam juga kan ada 15 atau 17 ilmu ya, untuk menjadi orang yang bisa dikatakan paham dengan Al-Quran. Kalau macam Bang Edis belum cocok, karena dia 15 ilmu satu pun nggak ada dia kan. Nah, Longor. nah, kalau di dalam Kristen juga kan ada ilmu hermeneutika, ilmu eksegesis. Ilmu itu kan sama saja sebenarnya. Masalahnya begini Bang Blender. Kalau pattern dikatakan kitab suci, Anda, teman-teman saya Muslim, itu berbeda dengan kami orang Kristen gitu. Kalau teman-teman bilang Alkitab itu kitab sejarah atau kitab biografi, ya nggak masalah. Begitu ya. Jadi Baik. kalau teman-teman bikin patternnya untuk